Pagi itu Denpasar masih lembab setelah hujan semalam. Jalanan di sekitar pasar kecil masih berbau tanah basah dan asap dari woring-woring yang mulai menyalakan kompor. Di antara deretan ruko tua, ada sebuah toko kecil yang tampak seperti bagian yang terlupakan dari kota. Papan nama kayu yang hampir pudar, jendela berdebu, dan pintu geser yang selalu berderit kalau dibuka. Orang-orang di kampung memanggilnya toko buku Wira. Bukan toko besar, tapi punya koleksi buku bekas dan beberapa naskah lama yang bikin orang penasaran. Pemilik toko, Pak Wira, lelaki berusia akhir 40-an, membuka tokonya seperti biasa. Rambutnya sudah menipis, janggutnya rapi, dan tangannya bergerak cepat menyusun buku-buku. Ia terkenal ramah, tetapi sedikit tertutup suka membisu kalau ada yang menanyakan asal beberapa naskah tua yang ia simpan di rak paling atas. Di pintu masuk, seperti kebiasaan orang Bali, ada sebuah canang kecil, dupa yang masih menyala, bunga segar, dan beras. Bukan sekadar hiasan, Pak Wira selalu meletakkannya setiap pagi. Setumpuk doa sederhana untuk toko dan barang-barangnya. Toko itu sempit, lorong-lorongnya terbentuk dari tumpukan buku yang disusun tanpa banyak peraturan. Ada rak berdebu dengan sampul kertas sobek, rak yang memuat majalah lama, dan sebuah meja kecil tempat Pak Wira duduk membaca koran. Di pojok, dekat jendela yang menghadap gang, ada sebuah rak kayu tua. Rak itu tampak lebih tua daripada toko itu sendiri. Di rak inilah beberapa benda misterius tersimpan, termasuk sebuah bundel lontar yang digulung dan diikat dengan kain hitam. Di kampung, ada bisik-bisik soal lontar-lontar tua yang konon berisi mantra-mantra dan catatan leluhur. Orang-orang tua bilang, lontar sakral tidak untuk dibaca sembarangan. Ada yang percaya lontar bisa membawa berkah. Ada yang percaya ia mempunyai kehendak sendiri. Pak Wira, kalau ditanya, hanya tersenyum samar. Itu lontar warisan keluarga, katanya sekali waktu, bukan untuk dijual. Selama bertahan-tahan, ia menaruh lontar itu di rak paling atas dan jarang menurunkannya. Pagi itu, pelanggan pertama datang lebih awal dari biasanya. Seorang mahasiswa dari kampus dekat, diiringi hujan yang baru reda, memasuki toko sambil menutup kerudungnya. Ia mencari buku referensi. Sepanjang pagi, ada 2 atau 3 orang yang lalu lalang ibu yang menukar buku cerita anak. Seorang pemuda yang memburu komik, lawas aktivitas biasa yang membuat toko bersuara, kertas berdesir, suara langkah, tawa kecil. Namun, di antara suara-suara biasa, itu ada sesuatu yang halus dan mengganggu. Buku-buku di rak dekat meja kasir perlahan-lahan bergeser. Awalnya 1 atau 2 tumpuk, kemudian lebih banyak. Tidak ada angin dari pintu yang tertutup rapat. Jendela di pojok pun nyaris tak bergerak. Pak Wira melihat ke arah rak, mengernyit. Ia berdiri, melangkah menghampiri. Mungkin lantainya miring, katanya pada diri sendiri. Ia mendorong tumpukan buku untuk merapikannya. Monate sampel-sampel yang sudah pudar. Kira-kira tengah hari, suasana menjadi aneh. Seorang perempuan parubaya yang datang mencari lontar. Resep tradisional berhenti mendadak. Ketika bukunya terasa berat, sioliala, ada sesuatu menahannya. Halaman-halaman di suatu buku resepi kecil bergetar, seperti ada sayap kecil yang mencoba keluar dari antara kertas. Perempuan itu menatap halaman dengan takut-takut, tetapi juga penasaran. Ada getaran, bisiknya, kayak ... Ada yang ikut membaca. Kabar kecil itu menyebar. Pelanggan yang datang kemudian menceritakan hal yang sama. Halaman buku di rak tertentu bergetar walau tidak ada yang menyentuhnya. Ketika seseorang menoleh, tak ada apa-apa. Di kampung itu bukan tempat percaya hal supranatural, sekara torang-toranggen. Tetapi cerita-cerita lama tak pernah benar-benar padam. Lama-kelamaan beberapa orang mulai menganggap toko buku Wira punya suasana sendiri. Ada yang bilang itu hanya gedung tua. Ada yang bilang itu buku-buku yang sudah lama ingin menata ulang dirinya. Pak Wira mulai lebih sering berdiri memandangi rak paling atas. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, sebuah berat di udara dekat rak itu. Kadang ketika ia menyapu, sapunya tersangkut pada sesuatu yang tak kasat mata. Kadang kaca etalase terasa seperti punya hawa dingin sekejap, lalu kembali hangat. Ia tidak bercerita banyak pada siapapun. Tetapi malam itu, sebelum menutup toko,
Ia mengambil kendi kecil berisi air suci dan melangkah ke rak paling atas. Di sana, bundel lontar terbungkus kain hitam. Ia menyentuh kain itu dengan jari jemarinya yang sudah kasar karena buku. Lontar itu terasa berbeda, bukan hanya tua. Ada tekstur yang nyaris seperti kulit, dan bau yang aneh campuran rempah kering, asap dupa, dan sesuatu yang seperti bau tanah lama. Pak Wira menekan ibu jarinya pada ikatan kain, merasakan getaran halus seperti denyut nadi. Ia tertawa kecil, menenangkan diri. Tidak mungkin, gumamnya. Ia menggulung kain sedikit, menyingkap ujung lontar. Di ruang kecil itu, lampu neon berderik, bunyi hujan pelan di luar, dan toko terasa menggigil. Ia mengambil lontar perlahan. Ada tulisan-tulisan kecil pada lembaran yang terbuat dari kulit daun, huruf-huruf yang melengkung seperti ukiran. Beberapa simbol yang tak dikenalnya. Dalam pikirannya berkecamuk segala cerita lama tentang mantra-mantra yang perlu ritual, tentang janji dan harga. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali halaman pertama. Ada sapuan tinta yang tampak seperti tanda tangan lama. Pak Wira mengenali sebuah nama yang terselip kecil di pojok halaman. Itu bukan nama asing, itu nama leluhur keluarganya. Satu yang sering disebut ketika orang bercerita tentang kekuatan lontar di kampung. Seketika, telapak tangannya terasa panas seperti ia menyentuh bara. Lontar menebarkan cahaya, sangat redup, bukan cahaya yang menerangi, melainkan seperti kilau dari dalam kertas sendiri. Pak Wira segera menutup lontar dan mengikatnya lagi. Jantungnya berdebar cepat. Ia meletakkan bundel itu kembali ke rak teratas. Tangan gemetar. Ini bodoh, katanya pada dirinya sendiri. Cuma perasaan. Malam itu, ketika lampu toko hampir padam dan hujan mulai reda, ada suara langkah yang lain, bukan langkah manusia di lantai, tetapi desiran seperti kertas yang dibalik tanpa sentuhan. Pelanggan terakhir sudah pergi. Pintu terkunci. Pak Wira menaruh kunci di laci dan menaruh kanang sari kecil di depan rak. Sebagai bentuk penghormatan, ia mematikan lampu satu persatu sampai tinggal lampu kecil di meja kasir. Sebelum benar-benar menutup, ia melihat ke rak paling atas sekali lagi. Di antara barang-barang yang gelap, bundel lontar tampak berbeda. Ada kilauan merah samar pada salah satu sudut ikatannya seperti bara kecil yang menunggu napas untuk menjadi nyala. Pak Wira mengerutkan dahi. Ia membawa kursi kayu, naik, dan meraih bundel itu. Di saat jarinya hampir menyentuh ikatan, sebuah getaran kuat merambat ke seluruh tubuhnya. Lampu neon di atas berdenyut, lalu mati beberapa detik. Dalam gelap sejenak, ia merasakan ada sesuatu yang menoleh ke arahnya, bukan mata, tetapi kepundan seperti udara yang menghirup. Pak Wira menutup mata, menarik napas panjang. Dalam pencahayaan remang yang kembali ketika lampu menyala lagi, ia membuka ikatan dan menggulung kain hitam pelan. Selembar lontar terbuka. Halaman itu kosong di permukaan, tetapi di tepi lembaran ada garis-garis tinta merah yang berkedip. Tiba-tiba tinta merah itu menyala. Tidak terang seperti lampu, tetapi merah seperti bara yang membara halus, menerangi wajah Pak Wira seperti sinar redup dari dalam kertas. Ia menjerit kecil, tak karena sakit, tetapi karena takjub yang disertai takut. Di pojok, dari luar jendela, terdengar suara seseorang yang memanggil, "Pak Wira." Suara itu biasa, namun di telinga Pak Wira terdengar diperlambat, seperti suara yang datang dari jauh. Ia menoleh tetapi tidak ada siapa-siapa. Cahaya merah di lontar melonjak sedikit lalu berhenti, membuat bayangan panjang di rak. Halaman lontar bergetar, menampilkan huruf-huruf yang sebelumnya tak terlihat. Di bawah huruf-huruf itu, seperti terbentuk dari tinta yang bergerak sendiri, muncul nama-nama yang Pak Wira kenal sampai ke inti keluarganya. Ia merasakan sesuatu mengambil alih keseimbangannya. Kursi kayu di bawah kakinya berderak. Di belakangnya, dinding toko terasa menutup sedikit, seperti benda keras yang mendekat. Napasnya cepat. Ia ingin meletakkan lontar kembali, tapi tangannya seperti terpaku. Ada bisik halus, seperti suara air yang menetes di ruang batin. Nama. Suara itu berulang. Bukan jelas, tapi cukup untuk membuat darahnya membeku. Lampu di meja kasir berkedip 2 kali, dan dalam kedipan itu, seluruh rak tampak bergerak,
Bukan hanya buku, tapi banggan-banggan di antara rak. Buku-buku yang tadi bergeser kini menumpuk lebih rapi, seakan tangan tak kasat mata menata. Halaman-halaman yang bergetar berhenti sebentar, lalu semuanya menoleh ibarat suatu kehendak ke arah lontar yang terbuka di tangan Pak Wira. Ia menutup lontar secepat mungkin, menempelkan telapak ke kertas, dan merasakan panasnya menjalar. Di permukaan kain hitam, ada bekas noda seperti sidik jari merah. Pak Wira mengusap wajahnya dengan lengan baju. Napasnya tersengal. Di luar, suara hujan semakin pelan, hanya tersisa gemericik. Ia menurunkan kursi, menaruh lontar kembali di rak, dan memutuskan untuk menutup toko malam itu. Tanpa makan, tanpa bercakap, ia mengunci pintu, membawa kunci, dan berjalan pulang di bawah lampu jalan yang remang. Tetapi, ketika ia menoleh sekali lagi ke arah toko, sebelum menghilang ke dalam gelap gang, ada sesuatu yang membuatnya terhenti. Dari jendela toko, di rak paling atas, sekelebat cahaya merah muncul lagi lebih terang, lalu memudar seperti napas. Di dalam hati, Pak Wira merasakan ketidaknyamanan yang asing. Bukan takut karena orang lain, tapi rasa dicatat, dipanggil, dihitung. Ia mengusap Yubanubunia dan mempercepat langkah pulang. Tidak tahu bahwa saat ia berbalik ke gang sempit, ada dua anak kecil yang sedang bermain di pojok, menatap ke arah toko dengan mata yang terlalu tenang untuk usia mereka. Malam itu, di rumah kecil yang berjarak 20 menit berjalan kaki, Pak Wira duduk menunduk di depan meja makan. Ia menarik selimut di pundaknya, mencoba menenangkan diri dengan air hangat, tetapi pikirannya terus kembali ke lontar. Huruf-huruf merah, nama di tepi kertas, dan getaran yang merambat ke tangannya. Ia menutup mata dan membayangkan bentuk tanda tangan leluhur yang selama ini ia anggap cerita. Di dalam jamur gelap pikirannya, satu pertanyaan muncul dan menolak pergi. Siapa yang menuliskan namanya di lontar itu? Dan untuk apa? Ia tidak punya jawaban. Ia tidak tahu bahwa di rek-rek tua di toko, sesuatu yang lama tidur perlahan lehen mulai terjaga. Hal-hal kecil yang semula hanya kesan, kini mengais keluar dari celah. Memperhatikan di antara buku-buku, ada yang berbisik pelan dan jauh di dalam bundel lontar. Sesuatu seperti kotak-kotak kuno mulai menyusun dirinya kembali. Di akhir malam itu, dan pasar tidur, hanya ada suara serangga dan dengung lampu jalan. Di rak paling atas toko buku Wira, selembar lontar terbuka sedikit cukup untuk memperlihatkan huruf-huruf merah yang berkelip pelan. Itu seperti napas yang menunggu untuk diambil. Keesokan paginya, Denpasar kembali ramai. Matahari naik, perlahan mewarnai atap-atap rumah dengan cahaya keemasan. Suara motor yang lalu lalang memenuhi udara. Tetapi bagi Pak Wira, pagi itu terasa berat. Ia bangun dengan lingkaran gelap di bawah mata dan tenggorokan yang terasa kering. Seperti ia tidur dengan seseorang terus-menerus membisikkan sesuatu tepat di telinganya. Namun saat ia bangun, kamar itu kosong. Ia memutuskan pergi ke toko seperti biasa. Di sepanjang perjalanan, langkahnya terasa goyah. Ada beberapa tetangga yang menyapa, tapi ia tidak menjawab. Panjang senyum tipis, anggukan, lalu melanjutkan jalan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa merasakan panas lontar itu di telapak tangannya, seolah-olah masih menempel sampai sekarang. Ketika ia sampai di depan tokonya, ia berhenti lama. Pintu geser, tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang janggal. Canang sari yang ia letakkan kemarin malam terlihat hancur seperti diinjak seseorang. Bunga-bunga terserak, dupepat, berasnya berhamburan. Padahal tokonya selalu terkunci dan tak seorang pun bisa masuk tanpa kunci. Ia membuka pintu perlahan. Deritnya lebih panjang dari biasanya, seperti ada tangan lain yang membantu mendorong dari dalam. Toko yang berubah di dalam. Suasananya lebih gelap meski lampu neon nyala. Debu seolah terkumpul di sudut-sudut rak. Tetapi yang membuat hati Pak Wira mencelos adalah ini. Rak buku di dekat meja kasir tidak lagi seperti kemarin. Tumpukan buku yang ia rapikan sudah berubah. Buku-buku itu tersusun dalam pola tertentu seperti spiral kecil atau gelombang yang mengikuti suatu alur. Seperti ada logika yang bukan manusia yang mengaturnya. Ia menegakkan punggung, mencoba menenangkan diri.
Ini pasti anak-anak kemarin, gumamnya, atau pelanggan yang iseng. Namun ketika ia mengangkat satu buku, halaman-halamannya bergerak sendiri. Seperti selembar demi selembar sedang menghitung waktu. Pak Wira menjatuhkan buku itu. Jantungnya berdegup keras, tetapi ia memaksa diri bekerja. Ia membersihkan meja, membuka jendela, mencoba membuat toko tampak normal. Ketika ia hendak meraih kain lap di rak bawah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Salah satu halaman buku cerita Bali terbuka dan menampilkan gambar tarian barong. Tetapi gambar itu bergetar pelan, seolah ada angin dari dalam buku, bukan dari luar. Dan lebih aneh lagi, rambut barong tampak bergerak perlahan, seperti sedang bernapas. Pak Wira mundur 2 langkah. Pengunjung pertama tak lama kemudian, pintu toko terbuka. Seorang gadis SMA masuk dengan seragam yang masih rapi. Ia datang mencari buku sastra sambil tersenyum sopan. "Pagi Pak," sapanya. Pak Wira mencoba balas dengan sopan, walaupun suaranya serak. "Silakan, cari saja. Kalau perlu bantuan, bilang ya." Gadis itu menyusuri rak-rak buku. Namun, hanya beberapa detik kemudian, ia berseru kecil, "Pak, halamannya gerak." Pak Wira terpaku. Gadis itu menunjuk sebuah novel bekas yang ia pegang. Halaman-halamannya seakan mengikuti tangannya, membalik otomatis ke arah wajahnya, bertahan di satu halaman yang kosong. Kosong sepenuhnya, tak ada tulisan sama sekali. Namun saat gadis itu menatap lebih lama, muncul garis samar, seperti coretan tipis yang menembus kertas dari bawah. Garis itu melengkung, membentuk huruf "nama aku," gumam si gadis. Suaranya gemetar. Ia menjatuhkan buku itu ke lantai dan mundur, wajahnya pucat seketika. Halaman-halaman buku itu terbuka lebar, lalu menutup keras. Suaranya seperti tepukan yang mengisi seluruh toko. Gadis itu lari keluar, tanpa mengambil apapun, tanpa menengok ke belakang. Pak Wira berdiri mematung, tangannya gemetar. Sesuatu sedang berlangsung, dan ia tidak lagi bisa menganggapnya kebetulan. Bisikan dari rak paling atas. Meskipun tubuhnya terasa berat, Pak Wira akhirnya menatap rak paling atas. Bundel lontar itu, yang kemarin ia buka, sedikit bergeser dari posisi semula. Ujung ikatan kain hitamnya terlihat lebih longgar, dan di sudut lontar masih terlihat noda merah seperti bara. Ia menghela napas panjang, mengambil tangga kecil dari belakang toko, dan menaikinya perlahan. Begitu ia menyentuh rak, ruangan menjadi dingin seketika. Udara seperti menekan dadanya, membuat ia kesulitan bernapas. Tiba-tiba, crash, suara seperti kulit kering yang retak terdengar dari dalam bundel. Lalu, terdengar bisikan kecil, pelan, sangat pelan, namun jelas. "Buka kembali." Wajah Pak Wira memucat. Bisikan itu bukan suara manusia. Suaranya tipis seperti suara daun kering yang digesek angin, tetapi mengandung perintah yang jelas. Sebuah perintah lama. Tangan Pak Wira terulur. Mau tak mau, ia meraih ikatan kain hitam itu. Don Sot Yari Gerinia menyentuhnya. Halaman-halaman dari buku lain bergetar keras. Rak-rak mulai mengeluarkan suara berisik. Buku-buku bergeser seperti ada hembusan angin dari tengah-tengah ruangan. Padahal udara tidak bergerak. Sampul-sampul tua seolah memandangnya, menunggu. Pak Wira menarik tangannya cepat-cepat dan turun dari tangga. Tidak, ini tidak boleh terjadi lagi. Ia berjalan ke depan toko, ingin keluar, ingin menghirup udara luar. Namun, saat ia membuka pintu halaman, sebuah buku yang tergeletak di meja tiba-tiba meliung, robek, dan terbang mengikuti langkahnya. Kertas itu bergerak pelan, memutari tubuhnya seperti kupu-kupu yang memaksa diperhatikan. Pak Wira mundur ke dalam, panik. Lembaran itu mendarat perlahan di kakinya. Di atasnya tertulis jelas dengan tinta merah samar, "Ingat perjanjian darah keluargamu." Pak Wira terpaku, napasnya tertahan. Tinta itu masih basah, seperti baru ditulis. Bayangan leluhur di dalam kepalanya. Sekelebat ingatan muncul tiba-tiba, seolah bukan ingatannya sendiri. Bayangan lelaki tua, mata dalam, wajah seperti ukiran kuno, lontar terbentang di depan sosok itu. Dan lelaki itu menulis sesuatu dengan benda tajam. Dalam kilas balik itu, Pak Wira merasa seluruh tubuhnya beku. Lelaki itu menulis nama dirinya.
namanya sendiri di masa lalu yang bukan miliknya. Kenapa? Suara Pak Wira pecah. Kenapa namaku ada di sana? Apa yang sudah dilakukan keluarga ini? Tidak ada jawaban. Hanya suara halus dari rak lontar. Lanjut. Gangguan yang semakin nyata sejak momen itu. Toko seperti hidup. Buku-buku bergetar pelan. Setiap kali ia mendekat, ada halaman yang mengikuti langkahnya. Melayang rendah, selalu menempel di belakangnya. Seperti bayangan baru. Rak kayu tua berderak tanpa alasan. Don't I am a rascal. Dari balik sampul, dari sela-sela kertas, dari keheningan di antara huruf-huruf tua. Ketika malam mendekat, seorang pelanggan lain datang, pria muda berambut ikal, mencari buku soal kebudayaan Bali. Ia tersenyum, ramah. Namun saat ia berjalan melewati rak yang berisi lontar replika, Aib menatap satu buku tertentu. Wajahnya berubah. "Pak," katanya pelan, "buku ini memanggil saya." Pak Wira yang sudah cukup lelah dengan keanehan hari itu, mendekat dengan hati-hati. "Memanggil? Bagaimana?" Pria itu menggeleng. "Intellect." Seperti ada suara dari dalam. Tanpa diminta, ia membuka buku itu. Halaman pertama langsung bergetar kuat. Pria itu menjerit kecil dan menjatuhkannya. Begitu buku itu terbuka di lantai, halaman-halamannya bergerak sendiri, membentuk kata pelan, seolah huruf-huruf muncul dari kertas. Pak Wira membeku. Pria muda itu mundur, lututnya gemetar. "Pak, itu nama saya." Di halaman putih tertulis Gilang Arta Wardana. Dipilih berikutnya. Pria itu lari terburit-berit keluar toko, tak memedulikan tasnya yang tertinggal. Pak Wira menutup buku itu, tetapi tulisannya tidak hilang. Ia tahu satu hal. Ini bukan sekadar gangguan, ini bukan sekadar pesugihan biasa, seperti cerita-cerita di pasar. Ini jauh lebih tua, lebih mengikat. Dan ia mulai memahami, lontar itu tidak hanya menyimpan mantra kuno, lontar itu sedang memilih korban, atau mungkin menagih sesuatu yang sudah lama dijanjikan oleh darah keluarganya. Dari belakang toko, bundel lontar bergetar pelan, seperti seseorang atau sesuatu sedang tertawa tanpa suara, dan malam masih jauh dari selesai. Sore itu, Denpasar perlahan berubah warna. Langit jingga menyapu atap rumah, burung-burung kembali ke sarang, dan suara gamelan dari pura dekat toko terdengar sayup seperti dentingan jauh yang memudar. Namun bagi Pak Wira, dunia tidak lagi terasa seperti biasanya. Toko buku yang selama bertahan-tahan menjadi tempat ia mencari ketenangan, kini berubah menjadi ruang yang ia takut masuki. Setelah kejadian dengan Gilang, ia mengunci pintu dan menempelkan kertas tutup sementara di luar. Namun, meski pintu terkunci, kedamaian tidak ikut mengunci dirinya. Di dalam toko, halaman-halaman buku terus mengeluarkan suara kecil. Seperti ruang itu tidak setuju dengan keputusan Pak Wira. Ia menatap rak paling atas, tempat lontar disimpan. Setiap sudut ruang terasa penuh tekanan seolah udara ingin memaksa ia menatap ke sana terus-menerus. Dan setiap kali ia memalingkan wajah, sesuatu dalam diri Pak Wira seperti menariknya kembali ke rak itu, memaksanya mengakui bahwa ada sesuatu yang menunggu. Malam yang tidak tenang hari mulai gelap. Lampu neon di toko menyala, tapi kedipannya terasa lebih sering dari biasanya. Suara nguing dari lampu bergema di dinding, membuat suasana semakin tegang. Hujan yang turun pelan menambah dingin ruangan. Pak Wira berdiri di tengah toko. Kedua tangannya menggenggam erat meja kasir, mencoba menahan kekacauan pikirannya. Ia memalingkan wajah ke rak pojok dan hampir menjatuhkan napasnya ketika melihat sebuah buku tergeletak terbuka. Ia yakin buku itu sebelumnya tertutup rapat. Buku itu adalah buku tua tentang mitos Bali. Sampulnya coklat gelap dengan simbol-simbol kuno di pojok. Namun yang membuat Pak Wira merinding bukanlah bukunya, melainkan halaman yang terbuka. Itu bukan halaman asli. Itu seperti lembaran baru yang muncul dari ketiadaan selembar lontar tipis yang menyelip di tengah buku tebal itu. Dan di tengahnya ada satu baris tulisan yang tajam, seperti ukiran pisau. Perjanjian diulang. Darah harus menjawab. Pak Wira mundur dengan cepat. Kakinya membentur rak.
dan beberapa buku jatuh. Tetapi suara jatuhnya terasa, teredam, seperti tidak berasal dari dunia yang sama. Ia mencoba menenangkan diri, tidak berhasil. Kedatangan tamu tak diundang tiba-tiba. Pintu toko diketuk. Tok, tok, tok. Ketukan yang pendek, tetapi ritmenya ganjil seperti datang dari seseorang yang tahu persis berapa lama suara itu harus terdengar agar menimbulkan rasa takut. Pak Wira menelan ludah. Ia yakin sudah menutup toko. Ia yakin tidak ada yang melihatnya di dalam. Ia mengintip dari balik jendela kecil di samping pintu. Tidak ada siapa-siapa, namun ketukan itu muncul lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Ia mundur. Toko terasa semakin sempit. Seolah menjawab ketukan itu. Rak paling atas bergetar pelan. Lontar bergerak sedikit ke tepi rak. Seperti ada tangan yang mendorongnya. Penglihatan yang muncul dari kertas Pak Wira. Merasakan dorongan tak terlihat untuk naik dan melihat lontar itu. Ia mencoba menguatkan diri. Mungkin semuanya hanya karena ia kurang tidur. Mungkin ia tertekan. Mungkin semua ini bisa dijelaskan. Namun, setelah 2 langkah mendekati rak, suara itu muncul lagi. Bisikan dari dalam bundel. Buka, buka lagi. Suara itu membuat tulang belakangnya terasa membeku. Meski begitu, gerakan tubuhnya seperti tidak ia kendalikan sepenuhnya. Kakinya melangkah ke tangga kayu. Tangannya terulur ke arah lontar yang dibungkus kain hitam. Saat ia menyentuhnya, kain itu terasa bergerak, seperti kulit sesuatu yang bernapas. Ia menarik napas dalam-dalam dan menarik kain itu sedikit. Perlahan, lontar membuka diri, bukan karena ditarik olehnya, tetapi seolah-olah kertas itu memilih untuk terbuka. Halaman pertama muncul, dan saat ia menatapnya, ia tidak melihat tulisan, ia melihat sebuah ruangan. Seolah halaman lontar berubah menjadi jendela ke masa lalu. Ia melihat seorang lelaki tua, mungkin leluhur keluarganya, duduk di sebuah balai, menyalakan dupa, dan membaca mantra dari lontar yang sama. Di sekelilingnya ada bayangan gelap melingkar, seakan udara di sekitar lelaki itu hidup dan lapar. Pak Wira mematung. Penglihatan itu terasa nyata, seolah ia berada di dalam ruangan itu. Lelaki tua itu memotong ujung jarinya. Darah jatuh ke permukaan lontar. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat, menyerap darah itu. Dan lelaki itu berbisik untuk keberhasilan, untuk keturunan, untuk darah yang akan datang. Pak Wira ingin menjerit, tetapi suara di tenggorokannya tidak keluar. Sosok tua itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Meskipun itu hanya penglihatan, tatapannya menembus, dan ia berucap, "Kau pewarisnya." Penglihatan itu hilang mendadak. Halaman kembali menjadi lontar biasa. Namun hal yang membuat darah Pak Wira benar-benar membeku adalah ini. Di halaman itu, di sudut bawah, ada tinta merah yang bergerak pelan, menulis nama dari tangan tak terlihat. Nama lengkapnya, Pak Wira, ditulis dengan darah. Toko mulai membangunkan dirinya saat ia turun dari tangga. Tubuhnya gemetar. Rak-rak buku mulai berbunyi, buku-buku bergerak sendiri. Halaman-halaman terbang dari satu sisi ke sisi lain, berputar seperti pusaran kecil. Beberapa buku membuka diri, menampilkan kalimat-kalimat kuno yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ruang itu terasa hidup. Atau lebih tepatnya, bangun. Lampu neon berkedip 3 kali. Dalam kedipan itu, sesuatu tampak berdiri di antara rak-rak seperti bayangan tinggi dan kurus. Namun saat lampu kembali stabil, wujud itu hilang. Pak Wira tersungkur ke lantai, memegang kepala. Ia ingin keluar, ia ingin berhenti. Namun buku-buku di belakangnya bergeser, menutup jalan kecil di antara rak. Seperti toko itu ingin menahannya. Ia berlari ke pintu. Tetapi ketika tangannya menyentuh gagang pintu, sesuatu mengetuk dari sisi luar. Perlahan, teratur, tok-tok, dan suara halus terdengar dari balik pintu. "Buka, Wira, kita belum selesai." Suara itu bukan suara manusia, tetapi suara itu tahu namanya. Suara itu tahu siapa dia. Dan suara itu menagih sesuatu. Pak Wira memejamkan mata. Ia tahu satu hal, lontar itu tidak hanya membuka masa lalu. Lontar itu mulai membuka jalannya keluar. Malam itu hujan turun dengan ritme pelan, seperti ketukan jari halus yang hendak mengingatkan manusia bahwa langit tidak pernah benar-benar tidur. Cahaya putih di langit
berkelebat sesekali, memotong gelap dengan kilau pucat. Arman menatap toko buku. Dari kejauhan lampu toko masih menyala redup. Padahal ia yakin sudah mematikannya sebelum pulang. Ada sesuatu yang mengintip dari dalam kaca atau bergerak. Arman menelan ludah. Dalam 3 hari terakhir, gangguan di toko semakin menjadi. Buku yang merangkak seperti makhluk hidup, halaman yang bergetar sendiri, dan lontar kuno yang selalu terlihat berpindah tempat. Seakan benda itu memiliki kehendak yang tidak pernah meminta izin. Tapi malam ini ada satu hal baru. Seseorang atau sesuatu telah masuk kembali ke dalam toko. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, Arman membuka pintu, dan lonceng kecil di atasnya berbunyi seperti napas besi yang kelelahan. Tok-ting, pelan tapi panjang, seolah menggantung di udara. Wangi kemenyan menyeruak begitu pintu terbuka. Padahal Arman tidak pernah menyalakan kemenyan, apalagi di toko gede. Panggil Arman ragu, mengingat satu-satunya orang yang mungkin masuk adalah temannya itu. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan hujan dari genteng, seperti hitungan mundur yang menyeramkan. Rak-rak buku berdiri tegak seperti barisan bayangan. Namun, Arman merasakan sesuatu berubah. Toko hari ini terasa lebih sempit dari biasanya. Seperti dinding-dindingnya bergerak mendekat, memaksa setiap helaan napas terasa lebih berat. Kemudian, ia melihat sesuatu di meja kasir, sebuah lontar kuno, terbuka lebar, seolah menampilkan dirinya. Halaman-halamannya bergerak pelan, seperti paru-paru yang sedang bernapas. "Kenapa kamu ada di sini lagi?" bisik Arman. Lontar itu seharusnya ia simpan di kotak kayu di rak paling atas, tempat yang bahkan ia hindari karena getaran anehnya. Lontar itu tidak mungkin bisa turun sendiri. Arman mendekat. Pada halaman yang terbuka, tertulis sebuah mantra. "Ngidang ngelimbak, ngidang nyurup ring bayang, buka dalan, buka jiwa, sing ada bisa ngalih." Tulisan itu seperti berubah bentuk saat dilihat, seperti huruf-hurufnya hidup dan bergeser sendiri. Arman menutup mulutnya, spontan refleks takut tak sengaja mengucapkan mantra itu. Ia tahu dari cerita kakeknya bahwa mantra lontar tertentu tidak boleh dibaca keras-keras, bukan hanya karena bahaya spiritualnya, tapi karena ia memanggil sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Namun, sebelum ia sempat menutup lontar itu, suara dari belakang terdengar. "Jangan dibaca, Man." Arman terlonjak. Gede berdiri di pintu belakang toko, wajahnya pucat seperti ia baru melihat bayangan kematian. "Dewa-dewa, kau hampir saja memanggilnya," ujar Gede dengan suara tercekat. Arman menatapnya bingung. "Memanggil apa?" Gede tidak menjawab. Ia hanya melirik lontar itu dengan ketakutan yang terlalu besar untuk diucapkan. "Aku sudah bilang sejak dulu, lontar sakral tidak sembarangan dibuka. Itu bukan buku biasa. Itu tempat tinggal." "Tempat tinggal apa?" "Bukan apa. Siapa?" Arman merinding. "Gede, dari tadi kau bicara seperti aku sengaja memanggil makhluk halus. Ini semua terjadi karena apa? Kenapa toko ini mulai kacau setelah lontar ini dibawa?" Gede memejam mata, dan ketika ia membuka lagi, rasa takutnya tidak hilang. "Kau tahu cerita tentang Leak Ratu Mantra?" Arman menggeleng. Menurut orang tua dulu, ada cerita tentang seorang balian hitam yang menuliskan ilmunya pada lontar. Tapi lontar itu bukan untuk dipelajari, itu untuk mengikat dirinya. Sebagian jiwanya disegel di dalam tulisan itu agar tidak bisa menyebar. Bila seseorang membuka dan membaca mantranya, maka segelnya melemah. Arman memandang lontar itu seperti memandang ular berbisa yang sedang menunggu waktu menyerang. "Kau ingin bilang jiwa balian itu ada di lontar ini?" Gede mengangguk pelan. "Tapi yang paling menakutkan bukan jiwanya. Yang terikat di dalam itu adalah perjanjiannya." Arman merasakan napasnya menahan di tenggorokan. Pesugihan. Ya, pesugihan berbasis nama. Gede menatap Arman dalam-dalam. Siapapun yang membuka lontar itu, namanya akan dicatat. Dan setelah itu, dia tidak akan pernah bisa pergi. Arman menelan ludah. Ruangan terasa bertambah dingin. Tiba-tiba lontar itu bergoyang. Halaman-halamannya bergerak tanpa angin. Tulisan di tengah berubah bentuk.
membentuk huruf-huruf baru. Aehimia anak menteh paku darahnya seperti berhenti mengalir. Gede, suaranya pecah tadi. Namaku belum ada di situ. Man, Gede mundur pelan. Kau harus lari. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, seluruh lampu toko mati serentak. Gelap, hening, lalu kreak. Suara rak di belakang mereka bergeser sendiri. Buku-buku jatuh satu persatu, seperti ada tangan tak terlihat yang menyapu semuanya. Lalu sesuatu berjalan pelan di dekat mereka. Bukan langkah kaki, lebih seperti gesekan. Kulit kering dengan lantai. Arman ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya mendengar lagi. Sing, ada bisa ngali, bisikan yang sama dengan mantra dilontar. Tapi kali ini bukan berasal dari halaman. Bisikan itu berasal dari dalam kegelapan di belakang mereka. Dan jejak langkah itu semakin dekat. Kegelapan di dalam toko buku itu terasa seperti sesuatu yang hidup. Ia bukan sekadar gelap ya, seperti lapisan tebal yang menelan udara, suara, bahkan pikiran. Arman berdiri mematung, napasnya begitu pelan dan berat. Seakan paru-parunya ikut ditarik oleh sesuatu dari balik bayangan. Langkah gesekan tadi sekarang berhenti di suatu titik tak jauh dari mereka. Gede menggamit lengan Arman, menariknya mundur perlahan. Tapi Arman nyaris tidak merasakan apapun dadanya. Terlalu penuh rasa takut, hingga tubuhnya terasa mati rasa. Tiba-tiba, man. Suara itu terdengar seperti bisikan manusia, namun tidak berwujud manusia. Kata-katanya bergeser, seperti berasal dari mulut yang sudah tidak sempurna. Mulut yang kering, mulut yang mungkin bukan lagi milik orang hidup. Arman spontan menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin jelas, seakan langsung muncul di dalam kepalanya. Gede berbisik gemetar, "Man, dia sudah membaca namamu." Arman memaksakan suaranya keluar. Siapa dia? Apa yang dia mau? Gede menelan ludah. Dia tidak mau apa-apa. Dia mencari yang memanggilnya. Kau membuka lontarnya. Kau sudah dianggap penerus. Arman menggeleng keras, mundur beberapa langkah, hingga punggungnya menabrak rak buku. Aku tidak memanggil apa-apa. Aku hanya rak di sisi kanan mereka tumbang mendadak. Seperti ada sesuatu yang menabraknya dengan kekuatan besar. Buku-buku berhamburan dan meluncur di lantai menuju mereka, seperti tertarik oleh magnet besar. Gede memekik, menarik Arman menjauhi rak yang tumbang. Tapi kemudian rak di sebelah kiri juga bergerak, bergeser pelan, lalu runtuh ke arah mereka. Toko itu tak lagi seperti tempat biasa. Rak-raknya bergerak seperti jari-jari raksasa yang ingin menutup mereka dari dua sisi. Seakan ada yang ingin membuat mereka terkunci dalam kegelapan. Suara itu kembali terdengar, lebih pelan, tapi lebih dekat. Ngidang, nyurupring. Bayang, mantra itu mantra yang sama, seperti dilontar bergema dari segala arah. Arman merasakan udara semakin dingin. Dinginnya bukan seperti dingin hujan, tapi dingin yang menusuk tulang. Dinginnya seperti kulit mayat yang baru ditarik dari kubur. Kemudian, di antara bayangan rak yang runtuh, Arman mulai melihat sesuatu, siluet, sebuah tubuh, menjulur, merayap, seperti hewan, bukan manusia. Kakinya tidak menapak, ia bergerak dengan menyeret bagian atas tubuhnya, seolah sendi-sendinya sudah tidak bekerja. Tubuhnya kurus, terlalu kurus, hingga tulang-tulangnya menonjol seperti bambu yang dililit kulit kering. Rambutnya panjang, tergantung seperti rumput laut yang basah. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayangan. Namun, ada yang paling menonjol. Di dadanya, tepat di bawah tulang rusuknya, ada selembar lontar kecil menyala merah samar, terikat seperti jimat, seperti segel yang memaku sesuatu di tubuhnya. Gede menahan napas. Dewa-dewa, saksi. Itu dia, itu balian yang terikat di lontar. Arman mundur satu langkah, tapi kakinya menginjak buku, terpeleset, lalu jatuh terduduk. Dengan jatuhnya Arman, siluet itu berhenti merayap. Lalu, ia menoleh. Mata merahnya terbuka. Arman menjerit tanpa suara tenggorokannya terlalu kering untuk menghasilkan apapun. Wajah makhluk itu seperti kulit kering yang ditarik paksa. Mulutnya robek memanjang hingga hampir mencapai telinga. Giginya hitam,
rapat, dan kecil-kecil seperti barisan paku, dan ketika ia berbicara, suara seraknya terdengar jelas. Arman, tukang toko buku, kau membuka jalanku. Arman merangkak ke belakang, memukul lantai, mencoba berdiri, tapi ketakutannya melumpuhkan tubuhnya. Gede, tolong, ia memanggil tanpa menoleh, hanya berharap sahabatnya masih hidup. Namun Gede justru berbisik putus asa. Man, dia tidak datang untuk membunuhmu. Arman membalik tubuhnya agar bisa melihat Gede. Lalu apa? Gede menatap makhluk itu dengan air mata mengalir. Pesugihan, itu dia butuh tuan baru. Ia butuh manusia yang membuka lontarnya untuk melanjutkan perjanjian. Nama yang tertulis di lontar adalah penerusnya. Arman merasakan dunia berputar. Jadi ini bukan soal arwah menakuti. Ini bukan sekadar makhluk yang marah. Ini soal penyerahan diri, soal warisan gelap, soal pesugihan yang membutuhkan pengganti pemilik lama untuk tetap eksis. Makhluk itu mendekat perlahan. Setiap gerakan membuat tulang-tulangnya berbunyi, patah krak-krek, seperti kayu kering yang ditarik paksa. Aneh, suara itu memanjang, seperti lidahnya juga memanjang di dalam mulutnya. Buka, dalan, buka jiwa, sing, ada, bisa ngali. Arman menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak mau ini. Aku tidak mau pesugihan. Makhluk itu tertawa, tawa retak dan pecah, seperti dua batu digesek. Nama sudah ditulis, dan saat makhluk itu hendak meraih Arman, tiba-tiba Gede berteriak, segera tutup lontaran ya men. Hanya itu caranya. Arman menoleh cepat ke meja kasir. Lontar itu masih terbuka, halaman bergoyang pelan. Namanya Arman bersinar merah gelap. Makhluk itu merayap semakin cepat. Rak-rak mulai bergerak lagi. Buku-buku menutup dan membuka sendiri dengan suara keras. Arman terpaksa memilih antara dua hal. Lari keluar toko, atau menutup lontar yang bisa menyegel makhluk itu kembali. Tapi dengan risiko disentuh olehnya. Dengan napas kacau dan tubuh gemetar, Arman memaksakan diri bangkit. Makhluk itu kembali memanggil. Arma, aku menunggu dari berabad. Jangan membuatku marah. Arman berlari. Dan bab ini berakhir ketika tangan makhluk itu hampir menyentuh leher Arman. Sementara tangannya hampir mencapai lontar yang terbuka. Apakah ia berhasil menutupnya? Atau justru menjadi pemilik baru pesugihan itu? Arman melompat ke depan meja kasir dengan tenaga terakhir yang ia punya. Jarak antara tangannya dan lontar itu tinggal beberapa sentimeter lagi. Lontar itu bergetar seperti makhluk yang menolak disentuh. Seakan halaman-halamannya hidup dan mencoba menjauh di belakangnya. Makhluk itu melesat dengan kecepatan yang tidak seharusnya dimiliki tubuh manusia. Bunyi krek-krek-krek terdengar dari persendian tulangnya yang dipaksa bergerak lebih cepat. Jangan tutup. Suara makhluk itu bergema seperti dua suara bertumpuk. Tapi Arman sudah bertekad. Dengan gemetar, ia mengulurkan tangan. Namun tepat saat ujung jarinya menyentuh lontar itu, halaman lontar meletup merah seperti bara yang ditiup angin. Arman terkejut dan menarik tangannya spontan. Man, jangan mundur, teriak Gede dari belakang rak yang tumbang. Tapi terlambat, makhluk itu melompat seperti seekor hewan. Tangannya yang panjang dan kurus, seperti cabang pohon, mati mendarat tepat di lantai dekat kaki Arman. Arman menjerit dan berlari ke samping. Makhluk itu mengangkat kepalanya. Wajahnya kini terlihat jelas oleh cahaya lontar yang merah menyala. Matanya bukan lagi mata manusia di dalam bola. Matanya ada semacam aksara Bali kuno yang berputar terus-menerus, seolah mantra itu tertanam menjadi organ hidup. Mulutnya robek hingga ke pipi. Pada kulit tipis, wajahnya terlihat retakan-retakan, seperti tanah yang mengering. Dan ia berkata dengan suara yang membuat udara bergetar. Kau tidak berhak menutup apa yang sudah memanggilmu. Arman mundur hingga punggungnya menabrak rak yang hampir rubuh. Napasnya tersengal, matanya kabur karena keringat dan air. Mata yang bercampur. Makhluk itu merayap, mendekat dengan kedua lengannya, menyeret lantai. Setiap gesekan kuku panjangnya terdengar seperti pisau menggaruk batu. Ci, sing, bantu ak. Arman memohon.
tapi gede tanpa ketakutan setengah mati. Tubuhnya mematung di pojok ruangan, tangannya gemetar hebat, seperti tulang-tulang nai ingin pecah. Aku tidak bisa, Man. Dia hanya terikat pada pembuka segel. Hanya kau yang bisa menyentuhnya. Arman mengutuk dalam hati. Kenapa dirinya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa harus nama dia yang perlahan-lahan ditarik masuk ke dalam pesugihan ini? Makhluk itu mendekat. Tangannya terangkat, tangan penuh retakan, dan darah hitam kering itu melayang tepat di depan wajah Arman. Dan makhluk itu menyentuh dahinya. Arman menjerit, tapi bukan karena sakit fisik. Pikirannya terasa seperti ditarik keluar dari kepalanya, diseret paksa ke dalam ruang lain. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di toko buku. Ia berada di dalam ruang gelap yang luas. Ruang tanpa lantai, hanya dinding-dinding penuh aksara Bali kuno, melingkar seperti pusaran air. Di tengahnya berdiri seseorang dengan wajah manusia, namun tanpa mata. Orang itu memegang lontar besar yang terikat oleh rantai emas. Siapa kau? Tanya Arman dengan suara tercekat. Sosok itu tidak menjawab. Ia membuka lontarnya, dan Arman melihat nama-nama tertulis di halaman pertama. Wayan Tirta Made, Sudi Ai Gustirai, Santika, Putu Wiryo, Arman, nama-nama lain. Semuanya terhapus, hanya bekas hitamnya tersisa. Arman menggigil. Sosok itu akhirnya berbicara. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian. Arman menelan ludah. Aku tidak membuat perjanjian. Aku tidak meminta pesugihan. Tapi sosok itu justru tertawa tanpa suara. Mulutnya bergerak, tapi tidak ada bunyi yang keluar. Perjanjian tidak dibuat. Perjanjian diterima. Siapapun yang membuka lontar, ia meneruskan warisan. Dan sebagai penerus, kau harus memberi. Arman membeku. Memberi apa? Sosok itu memutar kepalanya perlahan, seperti tulang lehernya tidak terbuat dari daging. Dulu mereka memberi nyawa. Sekarang kau memberi toko ini. Kau memberi nama, kau memberi jalan. Arman semakin bingung. Aku tidak mau. Aku akan tutup semuanya. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjukkan sesuatu. Segel lontar terbelah. Lontar itu terbuka, dan halaman terakhirnya robek seperti kulit yang dicabik. Segelmu pecah karena ketakutanmu. Kau tidak berhasil menutupnya. Makhluk itu sekarang bebas setengah tubuh. Arman tiba-tiba merasakan hawa dingin lain yang menyengat. Ruangan gelap itu mulai bergetar. Aksara-aksara kuno pada dinding berubah menjadi lirikan mata. 102 ribuan mata menatap Arman. Sosok tanpa mata itu berkata dengan suara yang mulai serak. Jika kau tidak menyelesaikan perjanjian, kau akan menjadi bagian lontar. Arman mundur. Bagian lontar, bisiknya. Mereka yang menolak menjadi penerus akan terikat menjadi huruf, menjadi tulisan. Tidak bisa mati, tidak bisa hidup. Arman hampir muntah mendengar itu. Sosok itu mendekat, jaraknya tinggal sejengkal. Arman, tutup segelnya, atau gantikan aku. Dalam sekejap, Arman kembali ke tubuhnya. Ia membuka mata, dan makhluk itu kini berjongkok tepat di depannya. Rautnya seperti bayangan dari masa lampau yang membusuk oleh waktu. Gede menjerit kecil di belakang. Matanya, lihat matanya. Arman melihatnya. Makhluk itu kini punya mata manusia. Mata itu milik Arman. Arman tersentak, meraba wajahnya sendiri. Ia masih punya mata, tapi makhluk itu menampilkan refleksi dirinya, seolah ia sudah separuh tergantikan. Makhluk itu tersenyum miring. Kau sudah separuh masuk. Arman menjerit, meraih lontar itu sekali lagi. Kali ini, ia tak peduli panasnya. Halaman itu membakar kulitnya, tetapi Arman tetap menutupnya. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, makhluk itu menjerit keras, suara panjang yang membuat seluruh rak-rak toko bergetar. Tutup segel itu dan aku akan mengambil yang kurang. Panas membakar tangan Arman. Halaman lontar mulai tertutup. Lalu crot, darah hitam memercik ke lantai. Arman menoleh. Makhluk itu memotong lengannya sendiri. Darah hitamnya mengalir ke lantai dan merambat menuju Arman. Man, lari.
teriak Gede, panik. Tapi Arman tidak bisa bergerak. Kakinya terikat oleh darah hitam itu, dan di saat lontar hampir tertutup sepenuhnya halaman terakhir berhenti. Tidak mau menutup, seolah menunggu sesuatu. Dan makhluk itu berkata, sebelum tutup, berikan tebusanmu. Bab ini berakhir saat Arman ditarik oleh darah hitam itu, sementara lontar masih terbuka 1 inci, menunggu apa yang harus diberikan. Darah hitam itu merayap seperti makhluk hidup. Arman merasakan dingin yang menusuk tulangnya saat cairan itu menempel di kulitnya, dingin yang bukan dari dunia manusia. Dingin yang terasa seperti kematian yang merayap dari dalam lontar di atas. Meja masih terbuka sedikit sekitar 1 inci dan halaman terakhir itu bergetar, seolah menunggu keputusan, menunggu tebusan. Makhluk pesugihan itu berdiri pincang di depan Arman dengan 1 lengan tinggal tulang yang patah-patah, sementara darah hitam terus menetes dari lengannya yang putus. Tapi ia tidak terlihat kesakitan. Ia justru tersenyum, senyum panjang yang robek di pipi kanan hingga memperlihatkan tulang rahangnya. Tebusanmu atau jalanku tidak tertutup. Arman memaksakan diri menarik kakinya, tapi darah hitam itu menempel seperti jarak lengket. Ia menoleh ke Gede, mencari harapan, mencari apapun yang bisa menyelamatkan. Gede, tolong aku tidak mau masuk pesugihan ini. Tolong. Gede membuka mulutnya, namun tidak satu pun kata keluar. Hanya tubuhnya yang gemetar hebat. Ia kemudian menangis bukan hanya karena takut, tapi karena ia tahu sesuatu yang membuat wajahnya hancur dalam rasa bersalah yang tidak bisa ia tahan. Man, suaranya pecah. Ada sesuatu yang belum aku bilang. Arman menatapnya dengan mata yang penuh panik. Apa? Gede, cepat. Gede menutup wajahnya, menangis semakin keras. Toko ini, pesugihannya bukan baru dimulai saat kau buka lontar. Pesugihannya sudah ada. Arman terdiam. Sudah ada sejak pemilik, sebelum kau, dan sebelum dia, dan sebelum dia lagi. Napas Arman tercekat. Maksudmu? Gede menatapnya dengan mata merah bengkak. Aku mencari tahu, Man, dari tetua Banjar. Ternyata pemilik toko buku ini selalu hilang. Setelah beberapa tahun, hilang bagai ditelan tanah. Tapi mereka selalu meninggalkan satu hal yang sama. Arman membisik. Nama mereka tertulis di lontar. Gede mengangguk sambil menangis. Lontar itu bukan datang ke toko ini. Toko ini yang dibangun di atas tempat lontar itu dikubur sejak generasi pertama, dan kau yang terpilih, Man. Arman menggigil. Kenapa aku? Gede menelan ludah. Karena garis keturunanmu, Man. Kakek buyutmu adalah murid dari Balian yang terikat di lontar itu. Keturunan dia keturunan yang bisa membuka segel tanpa mati. Seketika itu hanya keluarga kalian. Arman merasa jantungnya jatuh ke perut. Semua kabut misteri yang mengelilinginya selama ini kini runtuh. Ia tidak dipilih karena kebetulan. Ia dipilih karena darahnya. Makhluk itu tertawa. Warisan. Akhirnya, kembali. Arman mulai menjerit, mencoba melepaskan diri dari cengkraman darah hitam yang menggenggam kakinya. Aku tidak mau pesugihan ini. Aku tidak mau jadi penerus. Aku hanya pemilik toko buku biasa. Makhluk itu mendekat, tubuhnya memanjang ke depan, seperti tulangnya bisa ditarik keluar dari sendi. Jangan takut, Penors. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Arman. Bisikannya lembut, namun seperti suara ribuan ular. Kau tidak harus memberikan nyawa, cukup memberikan nama. Arman memaksakan suaranya keluar. Nama apa? Makhluk itu berhenti bergerak, tersenyum, menunjuk Gede. Nama yang paling dekat denganmu, nama yang paling sering memanggilmu, nama yang kau percayai. Arman membeku, jantungnya seolah berhenti. Gede mundur selangkah. Man, Tuhan, jangan, Man. Itu bukan salahku. Makhluk itu membuka mulutnya libar-libar, seolah bersiap menelan sesuatu yang tidak terlihat. Berikan namanya, maka segel tertutup. Kau bebas, dia akan menggantikanmu. Arman menangis, bukan karena takut, tapi karena takdir yang tiba-tiba begitu kejam. Ia melihat sahabatnya, orang
yang selalu bersamanya sejak remaja. Jika ia menyebut namanya, Gede akan terseret ke dalam pesugihan, hilangkan dari dunia. Menjadi tulisan dalam lontar, menjadi huruf-huruf mati yang tidak bisa hidup dan tidak bisa mati. Suara Gede, pelan, jangan lakukan ini. Darah hitam mulai merayap ke paha Arman. Makhluk itu semakin dekat. Pilih atau menjadi huruf bersama kami. Arman mencengkeram lantai, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia melihat Gede. Ia melihat makhluk itu. Ia melihat lontar yang bergetar di atas meja. Dan akhirnya Arman menarik napas dalam-dalam. Gede langsung menangis semakin keras. Tubuhnya menggigil hebat. Arman menunduk. Suara hatinya hancur. Tapi ia sudah memilih. Terima kasih. Sudah jadi, temanku. Gede menutup wajahnya. Aku maafin kau, Man. Aku Angrity. Makhluk itu tersenyum lebar hingga pipinya robek lebih jauh. Namun, saat Arman mengangkat kepala, ia menatap makhluk itu dengan sorot tajam dan dengan suara retak serta penuh perlawanan. Arman berkata, "Nama yang kupersembahkan." Arman, makhluk itu terdiam. Gede juga terdiam. Semua suara menghilang, seolah dunia berhenti. Makhluk itu bergerak pelan. Wajahnya penuh kebingungan. Itu bukan suara makhluk itu retak. Nama penerus. Arman berteriak. Aku menyerahkan diriku sendiri. Aku adalah tebusannya. Lontar itu langsung meletup. Halaman terakhir tertutup dengan sendirinya plak. Lalu menghilang dari meja, seolah ditarik ke dunia lain. Makhluk itu menjerit panjang. Kau tidak bisa menyerahkan diri. Kaulah Tuan Kauar. ARG hahaha. Tubuh makhluk itu mulai retak seperti tanah kering. Aksara-aksara Bali kuno keluar dari tubuhnya dan berterbangan seperti kawanan serangga. Ia meraih Arman, tapi tubuhnya terus pecah, runtuh, dan berubah menjadi abu hitam. Gede berdiri terpaku, tidak bisa bergerak. Arman tersenyum lemah, matanya mulai mengabur. Ia melihat tubuhnya sendiri perlahan menjadi huruf-huruf aksara yang mengelupas dari kulitnya. Suaranya hampir tidak terdengar. Jangan biarkan siapapun buka toko ini lagi. Tubuh Arman pecah menjadi serpihan cahaya dan aksara. Sebagian huruf melayang ke lantai, sebagian lainnya masuk ke udara, dan yang terakhir masuk ke lontar. Seolah ia kembali ke tempat asalnya. Pagi itu, toko buku di Denpasar dibuka oleh warga sekitar. Setelah mendengar teriakan, di dalamnya hanya ada Gede terduduk, gemetar, tidak bisa bicara, di meja kasir. Lontar kuno itu tertutup rapat, dan di halaman pertama, tepat di tengah, tertulis nama baru. Arman pemilik terakhir. Tidak ada darah, tidak ada mayat, hanya huruf yang perlahan bergerak, seperti bernafas.